Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hidayatahu. Pada pekan yang lalu telah kita sampaikan satu materi dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu kita ambil dari buku beliau Miftahu Daris Sa'adati wa Mansyuru Wilayatil Ilmi wal Iradah. Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Wilayatil Ilmi wal Iradah, yaitu satu bab yang sangat erat kaitannya dengan kalian, yaitu berkaitan dengan perbandingan mana yang lebih utama, ilmu atau harta. Bukan berarti kita tidak usah peduli harta. Harta itu suatu kebutuhan. Jadi mas, para ulama kita itu mereka mengklasifikasi kebutuhan manusia itu tingkatannya ada tiga. Yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat doruri, primer. Doruri itu artinya suatu keharusan. Kebutuhan ini harus ada, harus terpenuhi. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan yang bersifat haji. Kalau doruri itu diambil dari bahasa dorurat. Ad-doruratu tubihul mahdurat. Dorurat menjadi doruri yang harus terpenuhi. Yang nomor dua, kebutuhan yang bersifat haji. Haji diambil dari hajat. Apa itu hajat? Hajatun apa hajat? Kebutuhan. Jadi sifatnya kita membutuhkan, tapi tidak terlalu primer, tapi kita butuhkan. Kalau yang primer tadi, yang doruri, kalau seandainya tidak ada, kita tidak bisa memenuhi. Sejarah peradaban manusia sudah gulung tikar dari zaman dahulu. Kalau kebutuhan yang kedua yang bersifat haji, dari kata hajatun, kemudian dikasih ya nisbah, dibuat sifat namanya haji. Kalau yang bersifat haji ini, kalau seandainya kita tidak bisa memenuhi, hidup manusia masih berjalan, cuma repot, kesulitan. Yang nomor tiga adalah yang bersifat
kebutuhan manusia yang bersifat untuk supaya pantas, supaya indah dipandang mata, yaitu yang disebut dengan tahsini. Dari tahsin, apa itu tahsin? Memperbaiki. Jadi sifat kebutuhan nomor 3 ini membuat hidup manusia itu indah, bagus. Kebutuhan manusia yang bersifat pertama, yang sangat primer, harus diwujudkan, itu adalah jumlahnya ada 5. Agama, agamanya harus ada. Kalau nggak ada agama, bunuh-bunuhan, rampok-rampokan, tusuk-tusukan, rebutan harta, rebutan rumah, rebutan istri, rebutan anak. Ini anak saya, bukan ini anak saya. Udah bagi 2 aja, ayo. Anaknya bagi 2. Lalu nggak ada agama. Nomor 2 adalah akal. Kalau nggak ada akal, nggak ada orang namanya menikah. Ada orang yang orang gila menikah. Ada Ustaz, gila sedikit, gila sedikit. Jadi kan ada warasnya. Kalau gila penuh, apa ada? Kita lihat orang gila berdua terus. Orang gila 5 orang gila semuanya. Menikahkan 2 orang gila cewek-cowok, terus yang 2 menjadi saksi. 2 pengantin gila semuanya, 1 wali gila juga, 2 saksi gila juga. Apa ada? Kalau nggak ada akal, nggak ada orang nikah, nggak sudah. Kalau nggak ada orang nikah, tua semuanya terus mati semuanya. Sejarah manusia puput, tahu puput, selesai. Kalau orang jualan itu kan, puput mas, puput. Beres-beres selesai, puput. Selesai. Terus yang nomor 3, nyawa. Nyawa ini kalau nggak ada nyawa, nggak sudah. Semuanya terbujur kaku semuanya, ya kan? Kalau nggak ada nyawa, nggak ada orang hidup, nggak ada nyawa. Apalagi nyawa itu seandainya dijual harganya mahal. Wah, karena rebutan semuanya. Ya kan? Harus ada nyawa. Nomor 4, harta. Harus ada harta. Kalau nggak ada harta, nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, puasa Ustaz. Puasa sehari 2 hari, sebulan. Puasa selamanya Ustaz. Ya itu namanya mati. Puasa selamanya. Nomor terakhir adalah kehormatan atau nasab. Kehormatan atau nasab. Keturunan, kehormatan atau keturunan. Kalau nggak ada keturunan, nggak selesai secara manusia. Makanya Nabi Adam diciptakan, setelah itu terus diciptakan Hawa. Setelah Adam dengan Hawa, kemudian Hawa melahirkan, punya keturunan. Dan kita ini keturunannya Adam dan ibu Hawa. Hawa. Bahasa Arabnya Hawa. Hawa ditasdid alif abjad. Kalau orang Indonesia Hawa. Adam dan Hawa. Ya, mulut Indonesia ya. Aslinya Hawa. Dirubah oleh orang Indonesia Hawa. Memang hawa nafsu. Karena pentingnya belajar bahasa Arab supaya kita mengenal nama asli dan mengembalikan nama palsu menjadi nama asli. Hawa. Terus kebutuhan yang sifatnya haji sangat dibutuhkan. Kalau seandainya tidak
seandainya tidak tersedia yang sifatnya haji dan nomor 2 ini, ya manusia bisa jalan hidupnya, cuma sulit. Apa itu mas? Jual beli, ya putar haji, adanya jual beli, itu namanya haji. Contoh adanya jual beli. Kalau nggak ada jual beli, bisa usaha hidup, memang bisa. Dia petani padi, panen dapat beras gabah banyak, beras banyak. Tapi kalau nggak ada syariat jual beli, nggak ada tukar menukar dengan barang lain, sepanjang hidupnya makan nasi tok. Enggak, kalau seandainya nggak ada syariat jual beli, ya sudah, kalau kamu bakul pisang ya sudah, makan pisang seumur hidup. Ntar kalau dia seandainya ke kebun binatang karena makannya pisang sepanjang tahun, sepanjang hidupnya, nanti banyak yang mengucapin salam dong di kebun binatang. Yang suka makan pisang itu apa? Susah mas, orang suruh makan pisang terus panjang tahun, apa mau? Ya bisa hidup, tapi susah. Kurang gizi inilah karena makannya pisang. Orang makan nasi terus nggak pernah makan lauk karena nggak ada syariat jual beli. Ya, syariat jual beli itu termasuk hajat, sangat. Nah, kalau dia jual petani sayur mas, sayur bayam, sayur kangkung, ini makan seumur hidup bayam dan kangkung. Nanti suaranya bisa berubah kan? Susah hidupnya. Nah, ini namanya haji. Yang nomor 3 kebutuhan tahsini yang bersifat untuk membaguskan supaya enak dipandang, supaya lebih nikmat lagi, itu kebutuhan haji. Maaf tahsini. Contoh mas, kalau saya contohkan itu berpakaian. Pakaian itu nutup aurat laki-laki, itu aurat laki-laki sampai mana mas? Dari mana? Lutut sampai lutut sampai. Nah, kenapa kalian itu nutupnya semuanya? Dada kalian bukan aurat, betis kalian bukan aurat, rambut kalian bukan aurat. Kenapa kalian tutupi? Mubadir. Ada sifatnya tahsini. Coba kalau kalian datang ke sini cuma pakai celana jojol tok, itu kelek kalian ketek kelihatan, dada kelihatan, betis kelihatan. Sah nggak mas sholatnya? Sah nggak sholatnya? Kalau ditutup lutut sampai pusar, sah nggak kalau sholat? Sah. Itu auratnya. Terus kalau pengajian kalian pakai seperti itu, sah nggak mas? Sah, boleh. Mau? Nanti orang pada nutup hidung, bau ketek satu. Yang kedua ada panunya di dada, jelek kelihatannya itu. Nah, itu namanya tahsini. Betisnya kelihatan, tapi betisnya mas habis di bengkel banyak bautnya. Itu namanya kebutuhan tahsini. Termasuk kebutuhan tahsini apa mas? Menceng warna baju. Nah, ini saya bukan sombong, bukan. Saya celananya coklat tua, bajunya coklat muda. Menceng kan?
Terus kopiahnya ada kuning-kuningnya. Ada yang nggak matching misal apa kurang ganteng. Itu dari sananya itu. Maksudnya pakaian. Coba saya lihat mana yang pakaiannya tidak tahsini. Kadang-kadang atasnya itu biru, ya bajunya biru, bawahnya apa mas? Celananya kuning. Sah nggak mas? Ya sah. Nutup aurat, sholat, sah pengajian, ya nggak apa-apa. Ke pasar nggak apa-apa, kemana-mana nggak apa-apa. Tapi kurang matching. Orang lihat geli-geli. Paham ya? Itulah. Untuk mengetahui inilah mas tingginya ilmu. Untuk mengetahui doruri, untuk mengetahui haji, untuk mengetahui tahsini, semuanya dibutuhkan apa mas? Duit. Butuh duit. Butuh apa untuk mengetahui 3 kebutuhan ini? Butuh ngelmu. Ngelmu. Apa itu ngelmu itu? Angel ditemu. Maksudnya angel ditemu harus belajar. Ngelmu angel ditemu. Karena kamu cuma jalan di jalan-jalan itu nggak akan nemu ilmu kamu. Angel ditemu harus ke sini. Orang Kalimantan harus ke sini. Orang Sumatera harus ke sini. Orang Papua harus ke sini. Harus duduk seperti ini. Harus ada ustadz yang jelaskan. Sebab angel di orang jalan terus di jalan. Kenapa mas kok dari pagi sampai sore jalan terus di sekitar apa namanya kampungnya gitu, kampung di jalan didatangi, cari ilmu pak saya. Bener salah mas? Seumur hidup tidak akan dapatin karena angel di harus innamal ilmu bitta'allum. Jadi sekali lagi 3 kebutuhan doruri haji tahsini itu untuk dipahami, untuk dipraktekkan, untuk diketahui. Itu apa? Ilmu. Ilmu itu kelihatan atau enggak mas? Enggak kelihatan. Ilmu itu di hati. Jadi ilmu itu makanan akal, tempatnya di enggak kelihatan. Kemarin perbandingan ilmu dan harta sudah kita sampaikan. Sampai berapa Mas? Sampai 10. Yang pertama kita ulangi, ilmu itu warisannya Nabi, harta itu warisannya orang kaya dan raja. Nomor 2, ilmu itu akan menjaga pemiliknya, sedangkan orang kaya itu harus menjaga harta. Nomor 3, secara fisik, secara hitung-hitungan dunia, kalau kita punya duit, kita infakkan, kelong, berkurang secara hitung-hitungan. Tapi kalau kita punya ilmu, kita infakkan, kita kasihkan, kita sampaikan, ilmu itu akan bertambah. Nomor 4, orang yang punya ilmu, kalau mati ilmunya akan dibawa, karena akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat yang diamal. Kenapa dibawa? Dengan dia berilmu itu sudah dapat pahala kan gitu. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Cari ilmu itu wajib berpahala. Ilmunya akan dibawa. Pemilik harta ketika mati masuk kubur tidak di. Nomor 5, ilmu itu apa mas? Menguasai harta, sedangkan harta tidak bisa menguasai ilmu.
ngatur harta mesti dengan ilmu. Ilmu itu menguasai harta. Ngatur harta harus mengerti. Tapi ngatur ilmu nggak bisa, tidak dengan harta. Nomor 6, ilmu itu, ilmu agama yang bermanfaat hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Imannya pun yang hatinya bersih karena ilmu agama itu cahaya. Tapi kalau harta Allah berikan kepada mukmin, kafir, jelek, baik, brengsek, soleh, semuanya. Nomor 7, ilmu itu dibutuhkan oleh seluruh manusia, kaya, miskin, rakyat biasa, pejabat, pemimpin yang dipimpin, orang jelek, orang ganteng, orang cantik, orang gak cantik, warna kulit putih, kulit hitam, coklat, ya kan? Kalau ada manusia warna hijau itu enggak butuh ilmu. Tapi kalau harta dibutuhkan oleh hanya orang yang tidak punya, fakir baru yang punya. Jadi orang yang alim, orang yang punya ilmu itu dibutuhkan semua orang, sedangkan orang kaya, gitu ya, nomor gitu ya. Orang yang berilmu dibutuhkan oleh semua manusia. Orang yang kaya hanya dibutuhkan oleh orang fakir, miskin. Pas lagi nggak punya, baru dia butuh orang kaya. Nomor 8. Apa nomor 8? Jiwa akan mulia. Nah, jiwa akan mulia dengan mencari ilmu, dengan usaha sekuat tenaga mencari ilmu, sampai jual ini jual itu dalam mencari ilmu. Orang akan, masya Allah, orang itu luar biasa. Sedangkan berusaha sekuat tenaga, banting tulang, ya kan? Nggak ingat waktu, siang buat malam, malam buat siang, ya kan? Kaki buat kepala, kepala buat kaki. Orang lihatnya kan, orang itu hebat mulia, atau gimana orang lihatnya? Orang lihat itu sampai heran, ya kan? Orang kok kayak gitu. Sehingga banyak orang yang bilang, sampai kayak gitu, emangnya nanti hartanya bawa mati kok? Jadi jiwa ini dengan rakus dunia itu justru akan jadi hina. Tapi kalau orang dengan rakus ilmu itu akan semakin mulia. Nomor 9, ilmu itu istilahnya mengajak orang, mengajak pemiliknya kepada tawadhu, ibadah, beramal soleh. Sedangkan harta itu mendorong dan menggoda pemiliknya untuk sombong, melampaui batas, banyak maksiat. Ada orang lewat, dihina, kering, apa yang lewat? Ada orang datang, orang nggak punya, pinjam uang, ya. Makanya Thomas, orang yang kaya, makanya mas, jangan jadi kiri. Nah, gitu kan, yang datang mau pinjam uang, akhirnya kan sakit hati toh. Nomor 10, ilmu itu menarik pemiliknya, menyampaikan pemiliknya kepada kebahagiaan yang hakiki. Karena anggota badan yang paling mulia adalah hati. Kemudian apa? Akal.
Kalau akal ini mendapatkan nutrisinya ilmu, bahagia. Sedangkan harta menghalangi orang dari menemukan kebahagiaan. Karena bahagia itu di mana? Bahagia itu di hati atau di harta? Bahagia itu di hati atau di harta? Di hati. Bahagia itu sifatnya di hati. Banyak ilmu agamanya, ada musik, dikasih musibah, dikasih nikmat, dikasih apa, dia bahagia karena tahu ilmunya. Sedangkan kalau dia punya harta tok, tidak punya ilmunya, ilmu menghalangi kita dari bahagia. Lima amal ya, harta amal, harta menghalangi kita dari bahagia. Kayaknya orang yang kaya-kaya itu kan nggak seperti kalian mas, kalian kan duitnya sedikit, makanya kalau capek langsung tidur gitu, nggak waktunya tidur aja bisa tidur, karena yang diurus nggak banyak hartanya. Tapi kalau orang yang punya harta banyak berlimpah itu jangan dikira terus enak, dia nggak bisa kalau tidur di tempat yang biasa kena angin itu nggak bisa, kena angin dikit aja sudah masuk angin. Karena dia mikirnya banyak mikir bersama. Jadi kalau memang orang alim banyak harta, orang yang pinter ilmu agama, soleh banyak harta, nah itu hidupnya tenang. Karena ketika laporan dari anak buahnya, Pak, nggak dapat untung, nggak apa-apa, ya kan sabar. Kan dia alim, dia ngerti agama. Wah alhamdulillah sekarang perusahaan dapat untung sekian. Alhamdulillah. Pak sekarang perusahaannya itu hampir bangkrut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia berpikir, kan lebih mulia ilmu daripada. Dulu saya lahir aja nggak punya, nggak bawa. Ada orang yang lahir kemudian bawa kalung sama gelang, nggak ada. Kasihan ibunya bawa kalung. Oh dulu saya lahir pun nggak bawa apa, baju pun enggak, ya kan? Pakaian pun enggak. Pernah dia Pak. Nomor berapa ini? 11 ya mas? 11. Inna ghinal ilmi ajallu min ghinal mali. Dengarkan. Nggak mungkin kalian mendikte kan? Bisa dikte. Fa inna ghinal mali ghinan bi amrin khariji an haqiqatil insan. Walau dhahaba fi lailatin asbaha faqiran mu'taman. Wa ghinal ilmi la yukhsha alaihi al-faqru bal huwa fi ziyadatin abadan. Fa huwa al-ghinal 'ali haqiqatan. Kama qila ghanitu bila malin anin nasi kullihim wa innal ghaniyal 'ali 'anis syai'i la bihi. Jadi kalau orang kaya ilmu itu lebih mulia daripada kaya harta. Kenapa? Kaya harta itu, orang yang kaya harta itu berarti dia kaya dengan memiliki sesuatu yang sesuatu itu di luar hakikat manusia. Kaya harta itu adalah orang yang melimpah
ruah hartanya, harta itu di luar hakikat manusia. Harta itu di luar hakikat manusia. Sedangkan kaya ilmu berarti dia memiliki sesuatu yang sesuatu itu masuk hakikat manusia. Orang yang kaya ilmu itu masuk ke hakikat manusia, dia tidak khawatir bangkrut, dia tidak khawatir ilmunya itu hilang. Tapi kalau kaya harta, khawatir dia, jangan-jangan nanti hartaku hilang, jangan-jangan nanti saya kecolongan, kemalingan, jangan-jangan nanti perusahaanku rugi, apalagi sekarang musim Covid, kena dampak dan lain sebagainya. Seandainya hartanya itu hilang dalam sekali sekejap, hilang, dia berubah dari statusnya orang kaya menjadi orang miskin. Jadi kalau ada orang kaya kena bencana, naudzubillah min dzalik, kita nggak mengharapkan seperti itu. Ini cuma seandainya kena bencana, hartanya habis, sore kaya, malam hartanya habis kena bencana, pagi kita sendiri jadi orang miskin. Karena apa? Karena harta itu di luar hakikat manusia, bukan termasuk bagian dari manusia. Kalau ilmu termasuk bagian dari manusia, karena ilmu letaknya di hati, ya kan? Yang mengolah ilmu itu akal, kan masuk dia bagian, masuk dalam bagian manusia. Selama hatinya masih ada, akalnya masih ada, insya Allah tetap dia jadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu mas kehujanan, apa ilmunya luntur? Tidak, tetap berilmu. Tapi kalau lupa Ustaz, lupa itu kan ya manusiawi ya kan. Ya, lupa, kamu aja lupa kan gitu kan. Tapi kan tetap dia jadi orang alim, ilmunya enggak benar. Naudzubillah, tanah longsor, dia juga ikut longsor tapi selamat. Ketika selamat, apakah dia berubah dari statusnya alim menjadi tidak alim karena kena longsor? Tidak kan? Nah, itulah bedanya orang yang kaya ilmu dengan kaya ilmu itu tidak akan pernah dia mengkhawatirkan hilangnya ilmu dari dia. Tapi kalau kaya harta, dia selalu was-was khawatir kehilangan harta. Sebab kalau kehilangan harta, statusnya berubah dari goni menjadi fakir miskin. Kalau orang alim tidak. Bisa dipahami? Bisa? Bisa enggak? Nomor 12. Innal mala yasta'bidu muhibbahu wa sahibahu fayaj'alahu 'abdan lahu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinari wa dirhami. Wal ilmu yasta'biduhu li rabbih wa khaliqihi fa huwa la yad'u illa ila ubudiyyatillah wahdahu. Harta itu Mas akan memperbudak pemilik pecintanya, bukan pemiliknya, pecintanya. Wasahibahu dan pemiliknya. Harta itu bisa memperbudak pemilik dan pecintanya.
Maksudnya harta itu dapat menjadikan pemilik dan pencintanya menjadi hamba sahaya, diperbudak oleh harta. Sering ya kita dengar satu saat kita nyerahkan, jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Sebab harta itu punya kekuatan untuk memperbudak pemilik dan pencintanya. Makanya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul qamisah, Ta'isa abdul dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Ta'isa wantakas, wa idza syika fala yuntaqas. Ta'isa wantakas, celaka, wantakas, dan berbalik. Urusannya jadi kebalik-balik karena saking cinta dunia. Mestinya harus ke masjid, nggak jadi ke masjid, kebalik-balik urusannya. Mestinya harus malam istirahat, malamnya nggak bisa istirahat. Ta'isa, celaka, wantakas, urusannya kebalik-balik. Wa idza syika, kalau dia sudah tertusuk duri cinta dunia, fala yuntaqas, sulit untuk mencabut duri cinta dunia dari dalam hatinya. Paham? Harta dapat punya kekuatan untuk memperbudak pemilik. Wal ilmu, sedangkan ilmu itu akan menjadikan pemiliknya budak, tapi budak Tuhan, budaknya. Jadi kalau harta punya kuasa, kekuatan untuk menjadikan pemiliknya, pencintanya menjadi budak untuknya, budak yang budak yang menuruti harta. Tapi kalau ilmu sama-sama menjadikan pemiliknya, orang yang berilmu agama itu budak, cuma bukan budak ilmunya, tapi budak siapa? Budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, harta sama-sama menjadikan pemiliknya budak. Tapi kalau harta, budak yang memperturutkan harta, mengikuti harta, apa keinginan harta. Tapi kalau ilmu menjadikan pemiliknya budak, budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang berilmu agama itu kan, sampai Allah Rasul sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sebab dengan ilmu itu dia tahu, oh ini perintah Allah, saya lakukan. Oh ini larangan Allah, tidak saya lakukan. Oh ini anjuran, saya lakukan sekuat tenaga saya. Oh ini makruh, sebaiknya tidak saya lakukan. Oh ini mubah, boleh saya lakukan, boleh tidak. Tapi saya nggak mau banyak-banyak melaksanakan yang mubah. Saya khawatir nanti hisabnya susah di hadapan Allah. Ilmu menjadikan dia budaknya penciptanya, yaitu Allah Subhanahu. Nomor 13. Inna hubbal ilmi wa talabahu asli kulli ta'atin. Wa hubbul ilmi wa hubbud dunya wal mali wa talabuhu aslu kulli sayyi'atin. Nomor 13. Cinta ilmu dan mencarinya itu merupakan aslu kulli ta'ah, dasar, merupakan dasar dan pondasi setiap ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sedangkan cinta dunia sedangkan cinta dunia, mencari dunia itu adalah merupakan dasar atau pondasi semua kejahatan.
Jadi kalau cinta ilmu, mencari ilmu agama itu sudah berarti dia punya dasar untuk melangkah selanjutnya, yaitu apa? Taat kepada Allah. Tapi kalau harta, mencari harta, ini menjadi dasar. Dasar apa? Dasar untuk dapat melaksanakan banyak kejahatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridi," hadis Muawiyah radhiyallahu taala, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki orang itu baik, dasar awal batu loncatan pertama adalah Allah pahamkan dia ilmu. Jadi ilmu agama itu menjadi batu loncatan untuk sampai kepada semua kebaikan. Tapi kalau mencari harta, cinta harta, ini menjadi batu loncatan untuk berbuat yang jahat, berbuat yang maksiat. Karena Allah Rasul tidak mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki baik maka Allah jadikan dia kaya. Kan tidak. Betul tidak? Tidak ada. Sabda Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yughannihi fil mal." Tidak ada. Itu kalau ada maudhu palsu hadisnya. Barang siapa yang Allah kehendaki dia baik maka Allah jadikan dia kaya. Tidak. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sebab kekayaan itu, apalagi mencintai kekayaan itu, bisa menjadi batu loncatan untuk perbuatan yang jahat. Tapi Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Berarti ilmu ini menjadi fondasi batu loncatan untuk khair, untuk taat, untuk kebajikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita mencari harta, enggak. Bahkan menyuruh kita mencari harta. Tapi Allah selalu mengingatkan kita, waspadalah dari fitnah harta. Nah, waspada. Karena harta itu, cinta harta itu termasuk ini, bisa menjadi batu loncatan untuk berbuat segala rupa kejahatan. Waspadalah, ya toh? Allah melarang kita mencari rezeki atau Allah menyuruh kita? Menyuruh. Tapi waspadalah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian, hati-hati. Nomor 14. Inna qimatal ghaniyyi malu wa qimatal alimi ilmu. Fahadha mutaqawwamun bimalihi fa idza utima maluhu utimat qimatuhu wa baqiya bila qimah. Wal alimu la tazulu qimatuhu bal hiya fayudha'af. Bal hiya yudha'af atau tudha'af. Ini mungkin bal hiya fi mudha'afatin. Bal hiya fi mudha'afatin wa ziyadatin daimah. Nilai orang yang kaya itu hartanya. Sedangkan nilai orang yang alim itu terletak di mana? Ilmunya. Nilai orang kaya letaknya di harta. Nilai orang berilmu letaknya di ilmu.
hartanya sudah tidak ada, habis, berarti nilainya habis dong. Sehingga dia setelah itu hidup di dunia ini tanpa ada nilai karena hartanya habis. Tapi kalau orang alim, nilainya adalah di ilmunya. Semakin dia menginfakkan ilmunya, semakin dia berusaha untuk menambah ilmunya, selamanya dia akan selalu bertambah lainnya. Contoh, lulusan mana, Mas? Mat Ali Al-Furqan. Sudah sampai syariah belum? Belum. Baru Edat Mugawi, belajar 4 tahun. Wah, Masya Allah, ayo silakan ngajar bahasa Arab, ngajar di pondok saya. Belajar di sana. Kamu sudah pengen nikah belum, Mas? Pengen, Pak? Susah. Ya kamu ya didapatkan yang biasa-biasa aja. Tapi kalau ada lagi datang, dari mana? Dari Mata Al-Furqan. Berapa tahun? Saya 6 tahun Ustaz di sana. Dulu 2 tahun, kemudian syariahnya 4 tahun. Masya Allah. Beda nggak Mas disuruh menempatkannya, beda nggak? Yang 2 tahun dengan yang 6 tahun beda nggak nempatinnya Ustaznya itu? Oh kamu belajarnya kok kelamaan di sana, berarti kamu nggak bisa, nyatanya lama. Akhirnya dia disuruh ngajar TK, apa gitu? Wah ini loh yang ngajar, yang belajar sana cuma 2 tahun berarti hebat dia. 2 tahun langsung bisa. Terus suruh ngajar SMA gitu. Enggak ya? Enggak. Sebaliknya, mestinya sebaliknya. Sekalian pulang kampung. Sudah S2. Wah, S2 syariah, S2 fikih, S2 studi Islam, S2 ekonomi Islam apa. Apakah orang ustadzmu di pondok sana terus? Kamu S1 di Edat 2 tahun, S1 4 tahun, S2 4 tahun, 10 tahun. Kamu ini bolot berarti belajar lama-lama. Sana ngajar SD apa gitu? Ini loh yang ngajar belajar di Mata Al-Furqan cuma setahun berarti jos. Apa gitu? Enggak kan? Nilainya. Orang menilai ilmunya sedikit dengan banyak beda. Orang menilai hartanya banyak tapi tidak berilmu. Dan orang yang berilmu meskipun hartanya nggak banyak beda. Dulu Masya Allah bapaknya kaya raya. Bapaknya kaya raya. Orang-orang pada segan sama bapaknya, segan sama dia. Kan dia anaknya, bapaknya anaknya orang kaya, orang segan sama dia. Terus bapaknya Shadaqallahul Adzim meninggal, selesai. Terus hartanya dibagi-bagi anaknya. Anaknya dulu males belajar, akhirnya bolot-bolot. Sukanya makan banyak, suka happy-happy, tapi nggak bisa mencari harta. Akhirnya hartanya habis-habis jadi orang dulu orang lewat monggo, sekarang biasa aja. Kan gitu. Kalau harta itu hilang ya sudah. Nilai dari orang yang kaya itu hilang. Tapi kalau orang yang berilmu, nilainya di ilmunya, dan sekali lagi ilmunya ketika diamalkan, ketika diinfakkan akan semakin bertambah sepanjang waktu. Lebih tinggi mana nilai ilmu sama nilai harta? Nilai. Nomor 15.
Inna jauharul mali min jinsi jauharil badan wa jauharul ilmi min jinsi jauharil ruh. Kama qala Yunus bin Habib ilmuka min ruhika wa maluka min badanika. Wal farqu bainal amrayni kal farqi bainar ruhi wal badan. Sesungguhnya hakikat harta itu termasuk bagian fisik. Wa jauharul ilmi, dan hakikat ilmu itu min jinsi jauharir ruh, termasuk bagian rohani. Ilmu itu masuk bagian fisik manusia. Harta itu masuk bagian fisik manusia, sedangkan ilmu masuk bagian roh manusia. Yunus bin Habib berkata, ilmuka min ruhik, ilmumu itu bagian dari rohmu. Wa maluka min badanik, dan hartamu itu termasuk bagian dari fisikmu. Berarti perbedaan ilmu dengan harta itu seperti perbedaan rohani dengan jasmani. Jasmani penting, rohani penting. Tapi lebih penting mana mas? Jasmani atau rohani? Rohani. Lebih penting rohani. Jasmaninya sehat mas, masya Allah, badannya kekar. Orang pada kena COVID, dia nggak kena sendiri. COVID-nya takut sama dia. Tapi kalau dia jalan di sepanjang jalan itu nggak pakai celana, fisiknya kuat, makan di sampah-sampah itu nggak sakit ya, wong edan. Fisiknya bagus tapi rohnya sakit. Ya enggak? Kalau disuruh milih, badan sehat tapi jasmani sehat, rohani sakit, atau rohani sehat, badan sakit. Milihnya ketiga ya, badan sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Tapi kalau Allah takdirkan ternyata jasmaninya sakit tapi rohaninya sehat, alhamdulillah. Orang cacat gitu kan mas, nggak bisa lihat, kita tahu dari contoh kakinya, alhamdulillah ini contoh aja, pendek sebelah. Kalau beli sepatu itu, sepatu yang sebelahnya itu harus dikasih ganjil yang panjang supaya jalannya sama. Itu kan fisiknya cacat. Tapi kalau rohaninya sehat, ya, kalau rohaninya sehat, dia biasa saja. Dia biasa. Jadi perbedaan ilmu dan harta itu seperti rohani dan jasmani. Ilmu bagian dari rohani, sedangkan harta termasuk bagian dari jasmani. Betul tak mas? Orang kaya bisa beli baju yang bagus, bajunya dipakai, ya kan? Bagusnya pakaian itu kan termasuk harta. Duitnya banyak, beli kendaraan yang bagus, 5 miliar, ya kan? Mobil nggak ada yang punya, cuma dia tok yang punya di Indonesia. Atau dia kaya, saking kaya pusing, cara gunain harta dia pusing. Sedangkan orang-orang
pusing bagaimana cari harta, dia pusing gimana ngabisin harta. Akhirnya dia pesen mobil ke pabrik. Pabriknya cuma buat satu mobil, buatkan untuk dia. Terus dia pakai. Ketika dia naik, fisik toh itu, dia enggak fisik. Tapi kalau ilmu bagian dari ruh. Ulama-ulama zaman dahulu Mas, karena mereka berilmu sehingga roh mereka nikmat, bahagia, sampai sebagian dari antara mereka pada bilang, seandainya para raja, orang-orang kaya itu mengetahui kenikmatan yang kita rasakan dengan kita ngerti ilmu agama ini, pasti mereka akan merebut kenikmatan itu, meskipun dengan cara memaksa, dengan memukuli kita, memaksa untuk merampas kenikmatan. Kalau mereka tahu, karena kenikmatan ruh gitu kan nggak tampak, nggak kelihatan. Rumahnya biasa, kendaraannya biasa, pakaiannya biasa, mukanya bukan hanya biasa, di bawah standar. Tapi masya Allah mas, hatinya nikmat, rohaninya tenang. Sehingga mereka, ulama-ulama kita, seandainya orang kaya, raja-raja, mengetahui betapa nikmatnya kita ini, meskipun hidup biasa-biasa kayak gini, mereka akan iri, ingin merampas kenikmatan itu meskipun dengan cara memaksa. Nomor 16. Innal alima law urido alaihi bihadhihi minal ilmi ad-dunya bima fiha lam yardoha iwadan min ilmihi. Wal ghaniyul aqilu idza ra'a syarafal ilmi wa fadlahu wa ibtihajahu bil ilmi wa kamalihi bihi yawaddu law anna lahu ilmuhu bi ghinahu ajma'. Sesungguhnya orang yang alim, jika dia ditawari uridu alaihi bihadhihi minal ilm, dia ditawari untuk ditukar ilmunya yang dia kuasai, yang dia miliki itu, ditukar dengan dunia dan seisinya. Lam yardaha iwadan min ilmi, dia nggak mau. Orang alim, orang yang alim, yang mengetahui luas agama Islam, memahami hikmah-hikmah di balik syariat Islam, mengetahui pokoknya ilmunya sampai masya Allah. Kalau di mas, Syekh, mau nggak ilmu yang begitu hebat itu tak tuker? Saya punya harta triliunan tak tuker, nggak mau. Nggak mau. Sedangkan orang kaya yang berakal, orang kaya yang mau menggunakan akalnya, al-ghaniyul aqil, ketika dia menyadari mulianya ilmu, utamanya ilmu, bahagianya dengan ilmu, dia pengen lau anna lahu ilmuhu bighinahu ajma, dia pengen hartanya itu ditukar dengan ilmu.
Dia pengen, kalau dia orang kaya terus dia sadar, dia pengen harta kekayaannya, dia mau tukar dengan ilmu kalau bisa. Kalau bisa, dia mau tukar dengan ilmu. Tapi apa bisa mas? Tukar dengan ilmu? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ditukar dengan ilmu. Kalau kamu punya baju, tukeran sama celana temanmu bisa. Iya kan? Kamu punya rumah, kamu bosan sama rumahmu, terus tukeran sama rumah temanmu, boleh. Bisa. Ini kalau orang alim, dia nggak rela ilmunya itu ditukar meskipun dengan harta benda yang melimpah, nggak mau. Karena dia sudah merasakan mulianya berilmu, nikmatnya berilmu, bahagianya berilmu. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawa demi membela ilmu agama. Imam Ahmad ketika dipaksa untuk mengakui sebagian dari keyakinan Mu'tazilah, Quran itu makhluk nggak makhluk, tangkap, cambuk. Terus muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Buwaiti itu juga begitu. Di Mesir dia Imam Buwaiti. Setelah selesai berguru dengan Imam Syafi'i, beliau pindah dari Mesir. Dari tempatnya itu dia dipaksa untuk mengakui keyakinan orang Mu'tazilah yang saat itu khalifah saat itu terpengaruh dengan Mu'tazilah dan mengadopsi pikiran yang Mu'tazilah sehingga memaksa orang untuk mengakui Quran itu makhluk. Ya, Ahmad yang lain karena dalam kondisi terpaksa mengakui, tidak masalah. Tapi Imam Ahmad dia tidak mau mengakui. Meskipun padahal kalau seandainya Imam Ahmad tetap pura-pura mengakui karena terpaksa, tidak masalah. Tapi Imam Ahmad tidak mengambil rukhsah, tapi mengambil azimah. Akhirnya dibuli, akhirnya diapakan. Beliau tetap bertahan. Imam Buwaiti muridnya Imam Syafi'i juga tetap bertahan. Meskipun dihukum, meskipun dicambuk, meskipun apa pun. Paham ya ini awal? 16. Orang yang berilmu tidak akan rela ilmunya ditukar dengan dunia meskipun ya melimpah ruah. Seberapapun harta benda dunia, alim orang alim tidak mau ilmunya ditukar. Tapi kalau orang yang kaya, yang sadar, kalau bisa dia akan menukar hartanya dengan ilmu agama. Makanya mas kalau kita lihat itu orang-orang yang kaya dulu waktu mudanya itu lupa, nggak sempat belajar agama. Makanya orang-orang kaya raya dia sudah umurnya sudah tua, akhirnya terus mau belajar ngaji sama orang muda. Bahkan kadang-kadang orang tua itu belum bisa baca Al-Quran, ngaji Iqra dengan anak kecil. Bah. Dia salah, anak kecil ingatkan. Mungkin cucunya itu yang ngajar dia. Rela dia jadi anak. Nomor 17. Innahu ma'ata Allah ahadun qattu illa bil ilmi.
ma atau Allah ahadun qattu illa bil ilmi wa amatu man ya'sihi innama ya'sihi bil mal. Sesungguhnya kita tidak akan dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali harus didasarkan ilmu. Kita tidak akan dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali didasari dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari punya satu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Makanya belajar ilmu agama itu semuanya wajib. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Apa yang dipelajari hukumnya fardu atau wajib ain? Yang dilakukan sebelum dia melakukan ajaran agama, dia harus seperti ilmunya. Makanya yang wajib dipelajari orang Islam itu bersuci, berwudu, sholat. Nanti menjelang Ramadan wajib belajar fikih puasa gitu. Syariat-syariat ajaran yang akan dilakukan wajib dia tahu ilmunya. Karena ketaatan ini tidak bisa dilakukan kecuali harus lebih dahulu didasari dengan ilmu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Wa amatu man ya'sihi, dan kebanyakan orang yang maksiat kepada Allah, innama ya'sihi bil mal, dia maksiat menggunakan hartanya. Rata-rata orang maksiat kepada Allah itu maksiat dengan menggunakan harta. Ya enggak Mas? Pacaran. Dia berani pacaran setelah punya motor fiction. Ketika dia belum punya motor nggak berani dia. Jalan-jalan, waduh, badan saya sakit semuanya. Kalau ketika diajak jalan-jalan sama pacarnya, ngomongnya saya sakit semuanya badan saya. Kadang-kadang, wah saya disuruh orang tua saya menghindar terus. Tapi ketika dia punya fiction, dia yang ngajak. Teh, ayo, dia. Ketika dia punya mobil motor duitnya sedikit, frekuensi pacarannya jarang, nunggu punya duit. Tapi ketika duitnya banyak, Masya Allah dia tiap hari ngajak dia makan terus, niatnya sodakoh katanya. Sodakoh, harta tidak akan berkurang dengan sodakoh. Dia mentraktir pacarnya. Sodakoh hukumnya apa Mas? Sedekah hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sedekah sunnah. Pacaran hukumnya apa? Haram. Pahala sedekah tidak mampu menutupi dosa haram. Wa amatu man ya'sihi innama ya'sihi bil mal. Orang berkeluarga juga begitu. Suami istri dari awal, wah, istilahnya berjuang mencari nafkah bersama-sama. Ketika kondisinya pas-pasan itu, wah, saling setia. Rukun, tentram, damai, sentosa. Tapi ketika bisnisnya sukses, ya,
Suaminya merasa duitnya banyak, wah mulai lirik kanan, lirik kiri. Bener ya, berarti yang dikatakan oleh Imam Qayyim ya. Wa amatu man yaksihi innama yaksihi bil mal. Rata-rata orang maksiat itu menggunakan harta. Ats-tsamin 'ashar 18. Innal 'alima yad'un nas ila Allahi bi ilmihi wa halihi. Wa jami'ul mali yad'uhum ila dunya bi halihi wa malihi. Orang berilmu itu Mas, dengan ilmunya dan dengan keadaan dia, secara tidak langsung dia mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung orang yang alim dengan ilmu yang dia punya dan dengan kondisi, situasi, tingkah laku, amal perbuatan yang dia lakukan itu, perkataan yang dia ucapkan itu secara tidak langsung mengajak orang menuju kepada jalannya Allah. Alim dia ngomong baik, itu kan ngajak, mengajarkan ilmu, ngajak kepada jalan Allah. Ketika dia puasa sunnah, ketika orang ngerti, oh dia puasa terus ya, ngajak orang kepada. Jadi ketika orang itu dekat sama dia, melihat dia, merasa dia itu diajak untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong banyak senyumnya, kalau ngomong omongannya itu enak, itu kan orang senang dekat sama dia. Sedangkan orang yang selalu mengumpulkan harta, orang yang punya harta lah, pemilik harta itu, secara tidak langsung dengan hartanya dan dengan kondisi dia, secara tidak langsung itu mengajak orang untuk bagaimana caranya untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyak. Dia orang kaya, lewat pakai mobil yang bagus banget, ya tidak dosa dia, tidak apa-apa itu miliknya. Tapi secara tidak langsung kan seakan-akan itu apa? Ngajak kita untuk memiliki mobil seperti itu. Ya enggak? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung dia mengajak manusia untuk mencari dunia, mengumpulkan dunia. Apalagi ketika orang kaya itu kumpul sama orang, wah yang diomongkan itu anak saya itu loh, sekarang itu wah. Kalau saya kirim uang itu wah susah sekarang, agak repot ngirimnya. Nah, bayangkan saya ngirim ke Amerika, alhamdulillah sekarang anak saya itu sudah hampir akhir kuliah di fakultas di Amerika, kampus di Amerika sana. Kalau ngomong seperti itu kan gimana orang itu kan? Ya, seakan-akan secara tidak langsung dia ngajak orang untuk berlomba-lomba terhadap. Kalau orang beda dengan orang yang alim, selalu bilang syukur. Saya itu Pak Ustaz bikin sabar. Semua ujian itu Allah menghendaki kita sabar. Kalau kita sabar, kita ridho, Allah akan ridho sama kita. Wah, dekat dengan orang alim itu secara tidak langsung diajak menuju jalannya, melihat kondisinya saja.
Saya ada mas di daerah Gunung Kidul, Gunung Kidul, singkatan. Nggak tahu sekarang ya. Dulu dia perintis pondok. Pondoknya muridnya banyak. Gedung pondoknya permanen bagus. Tapi rumah dia masih kayu. Rumahnya dia masih kayu. Gimana mas? Kalau orang datang ke rumah beliau kan langsung secara tidak langsung akan diingatkan. Iya enggak? Orang akan terenyuh hatinya. Ya Allah Ustaz. Tapi kalau kita datang kepada rumahnya orang kaya, enggak apa-apa sih orang kaya rumahnya bagus, enggak masalah. Cuma ini kan seakan-akan secara tidak langsung itu ngajak apa gitu. Datang ke rumahnya orang kaya, rumahnya kayak istana, dan masuk ke rumahnya saja, masya Allah ini kan. Secara tidak langsung kan ngajak kita untuk, nah makanya punyanya kayak, makanya kerjanya keras, makanya ayo biar rumah kayak gini. Nah, kan. Paham ya? Jadi orang yang alim itu kondisinya saja, ucapannya, perbuatannya, ya, kondisinya dia itu secara tidak langsung mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya nomor 19. Inna ghinal mali qad yakunu bisababi halaki. Inna ghinal mali qad yakunu sababu halaki sahibihi katsiran. Fa innahu ma'syuqun nafsi. Fa idza ra'at man yastaksiru bi ma'syuqiha 'alaiha sa'at fi halaki kama huwal waqi'. Wa amma ghinal ilmi fasababu hayatir rajuli wa hayati ghairihi bihi wan nasu idza ra'aw man yastaksiru 'alaihi bihi wa yatlubuhu ahabbuhu wa khadamuhu wa akramuhu. Inna ghinal mal, sesungguhnya kekayaan, harta benda, qad yakunu sababa halaki sahibihi katsiran. Kadang-kadang menjadi penyebab kebinasaan pemiliknya. Kekayaan itu kadang-kadang menjadi sebab kebinasaan, kehancuran pemiliknya. Fa'innahu, karena kekayaan itu maksyuhun nafsi. Kekayaan itu sesuatu yang disenangi oleh hati. Jiwa. Fa'idha ra'at, jika jiwa ini melihat man yastaksiru bi maksyukiha, melihat orang yang mempunyai harta yang dia senangi, saat dihalaki dia selalu berusaha untuk menyainginya, selalu berusaha untuk istilahnya menghalanginya. Kama huwal waqi', sebagaimana yang terjadi di realitas kehidupan. Wa amma ghinal ilmi, dan adapun kaya ilmu, fasababu hayatir rajul wa hayati ghairihi, itu adalah sebab hidupnya orang yang punya ilmu itu
dan menjadi sebab hidupnya orang lain. Sebab apa? Orang yang berilmu jika melihat orang lain mempunyai ilmu yang sama dia miliki, ahabbu, dia senang. Oh, sama. Aku punya ilmu, dia punya ilmu. Orang yang alim itu senang sama dia. Khadamuhu, bahkan melayaninya. Wa akramuhu, bahkan memuliakan. Jadi kalau orang kaya melihat orang lain kaya seperti dia itu biasanya ya, biasanya itu realitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qayyim ini, biasanya apa? Nggak rela. Dia beli mobil Innova, tiba-tiba tetangganya beli mobil Innova. Ayo gimana? Aduh, aku beli, dia beli. Segitu kan? Dia buat rumah, tetangganya buat rumah. Aduh, aku buat rumah, dia buat rumah. Ya tak? Dia nyekolahkan anaknya ke Amerika, tiba-tiba dia dengar tetangga sebelahnya saya juga nyekolahkan anaknya ke Amerika. Waduh, ini kayaknya mau main-main sama saya. Ya enggak? Itulah harta. Tapi kalau ilmu tidak. Ilmu itu menjadi sebab pemiliknya hidup dan juga orang lain hidup. Artinya ketika dia melihat orang lain punya ilmu, dia senang. Alhamdulillah, teman saya. Makanya Mas coba, kamu lulus Al-Furqan, terus setahun berikutnya kamu ketemu teman yang lulus dari Al-Furqan sini, seneng nggak? Seneng apa? Wah lo, ikut-ikutan saya. Seneng apa gitu? Seneng tak? Nah, seneng dimuliakan, dicintai, malah kadang-kadang itu kamu udah punya calon belum? Aku punya adik. Ya enggak? Nah, makanya kalian itu berusaha jadi ipar-ipar semua itu. Enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa, itu bagus. Saya punya adik ini udah SMA kelas 1 sama Minggu Aliyah kelas 1. Gimana ya? Mengajak temannya ke rumahnya. Sengaja itu adiknya disuruh keluar sekelebat gitu, sengaja dari luar biar temannya lihat. Langsung dia temannya yang datang itu, kenapa? Masya Allah. Maulah katanya. Siapa yang nolak kayak gitu? Benar mau. Adik saya, oh iya katanya, malu dia, maaf ya katanya, tidak sama kamu yang sengaja saya. Ini kalau kamu lulus Al-Furqan, dia lulus pondok mana? Dia ini menunjukkan kalau orang alim melihat orang lain berilmu seperti dia, senang. Ya enggak? Tapi kalau orang punya harta, orang lain juga punya harta yang sama, itu kalau enggak sahabat bisa kan? Bisa menyebabkan kebinasaan. Apa? Iri dan iri itu apa Mas? Dengki itu apa Mas? Iri. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, iri itu disebabkan dendam. Dendam itu disebabkan marah. Jadi beliau dalam kitabnya yang itu beliau membuat bab godok al-hikdu, godok marah, al-hikdu dendam, wal hasad. Jadi marah jadi dendam
memendam, kalau nggak bisa dia melampiaskan, nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya jadinya jadi, kalau dia hasad, apa hadis dhaif yang disabdakan Nabi, hadis dhaif, wa iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul. Hasad, waspadalah jeli hasad, karena hasad itu makan kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Tapi hadis yang sahih, Rasul mengatakan bahwa dabba ilaikum da'ul umam, telah merambah, masuk, menimpa, mengenai kalian da'ul umam, penyakitnya umat-umat zaman dahulu. Apa itu? Al-hasad wal baghdha, iri dan benci. Fa innama humal haliqah, keduanya itu akan bisa mencukur. Rasul la aqulu haliqatus sya'ar, aku tidak mengatakan hasad dan baghdha itu mendapat mencukur rambut, tidak. Walakin haliqatud din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hasad dan baghdha, hasad dan benci itu dapat mencukur agama. Dengan benci, dengan iri, mencukur agama. Artinya apa? Larangan diterjang, ya tak? Perintah ditinggal. Orang iri dan benci itu dia berusaha sekuat tenaga untuk berusaha bagaimana nikmat yang ada di temannya itu hilang. Dia fitnah lah, dia. Kalau fitnah itu kan berarti menghilangkan agama. Agamanya mulai hilang dikit-dikit. Dia fitnah, agamanya hilang dikit. Dia sabotase, agamanya hilang dikit. Tapi kalau ilmu, orang yang alim itu selalu senang kepada orang yang sama-sama punya, apalagi satu pondok, apalagi dia ingin menjadikan temannya itu adik ipar gitu. Al-Ishrun nomor 20 sampai 20 aja mas ya, pas tetap setengah 11. Innal ladzatal hasilata min ghinan imma ladzatun wahmiyatun wa imma ladzatun bahimiyah. Fa inna sahibahu iltadda bi nafsi jam'ihi wa tahsilihi fatilka ladzatun wahmiyah khayaliyah. Wa inil tadda bi infaqihi fi syahawatihi fahiya ladzatul bahimiyah. Wa amma ladzatul ilmi faladzatul aqliyah ruhaniyah fahiya tushbihu ladzatal malaikati wa bahjataha wa farqul baina ladzatain. Yang nomor 2, kenikmatan yang kita rasakan dari harta atau disebabkan harta benda. Ada 2. Kenikmatan semu, ladza wahmiyah khayaliyah, kenikmatan semu, kenikmatan angan-angan. Semu atau angan-angan. Nomor 2, kenikmatan hewan, kenikmatan hewan, kenikmatan jasmani. Kenikmatan hewan maksudnya kenikmatan jasmani. Jadi kenikmatan yang kita dapat dari harta itu kenikmatan satu, wahmiyah khayaliyah, hanya bayang-bayang saja, semu, hanya khayal. Yang nomor 2, kenikmatan yang sifatnya hewan, kenikmatan yang sama dengan kenikmatan binatang, kenikmatan kebinatangan. Nah, lantas begini.
Fa inna sahibahu iltadda bi nafsi jam'ihi wa tafsilihi. Karena orang yang punya harta itu dia akan merasa nikmat ketika mendapatkannya, ketika berhasil mengumpulkannya. Fatil kaladzatul wahmiyah khayaliyah, ini adalah kenikmatan semu, kenikmatan angan-angan, kenikmatan ya hayalan. Punya duit banyak, merasa seneng, itu seneng yang semu itu. Semu. Wa inil tadda fi infaqihi fi syahawatihi. Jika dia menggunakan harta untuk memperturutkan hawa nafsu terus dia merasa nikmat, itu namanya nikmat kebinatang. Nikmat yang sama dengan nikmatnya binatang. Beli makanan paling enak dimakan, itu kan nikmat fisik. Nikmat fisik itu kenikmatan yang sama dirasakan oleh manusia dan juga oleh hewan, binatang. Dengan hartanya dia bisa mendapatkan perempuan dengan beraneka ragam warna dan rupa serta bentuk. Dia ke Rusia dapat wanita Rusia, dia ke Amerika dapat Amerika, dia ke Eropa dapat yang rambutnya pirang, gitu. Dia ke Afrika dapat yang kulitnya haikal, gitu. Dia ke Cina dapat wanita yang matanya sipit, kulitnya putih. Kemana lagi? Ke kutub utara dia dapat wanita dingin banget. Ini adalah kenikmatan bahimiyah, kenikmatan yang kita merasakan, hewan juga merasakan. Itu aja harta itu nikmatnya. Wa amma ladzatul ilmi, sedangkan nikmatnya ilmu, ladzatul aqliyah, itu nikmat akal, ruhaniyah dan rohani. Nikmatnya dirasakan oleh akalnya dan nikmatnya dirasakan oleh hatinya. Wa hiya tusbihu ladzatal malaikah, nikmat jiwa, nikmat rohani itu seperti nikmatnya para malaikat. Nikmatnya para malaikat. Malaikat makan enggak, Mas? Enggak kok. Malaikat kawin enggak, Mas? Enggak kok. Buktinya apa malaikat enggak makan itu? Nah, itu ketika Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, malaikat yang hebat-hebat itu bertamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya, Nabi Ibrahim itu kan sangat-sangat memuliakan, orangnya halus, lembut, sangat memuliakan kamu. Akhirnya beliau sembelihkan faja'a bi'ijlin hanid, disembelihkan apa, Mas? Anak sapi. Anak sapi sembarangan. Kita kalau ada tamu paling tempe goreng. Ya toh, minumnya aja ditawari air putih apa teh. Karena dia pengen bawa air putih aja biar nggak habisin gula. Ketika mau menjelang makan siang, tuan rumah pura-pura ada keperluan biar tamunya pulang, nggak jadi makan di rumahnya. Pelit amat. Nabi Ibrahim sembelihkan anak sapi, terus disingkirkan. Ketika tamunya itu ya, belas sama sekali tidak menjulurkan tangannya untuk ngambil, belas sama sekali. Fa'auja sapi apa nafsihi khifah, takut dia. Ini siapa, kamu kok nggak mau makan? Akhirnya baru mereka
Aku ini malaikat dari Allah, ditugaskan untuk menuju ke kampungnya Nabi Lut untuk kita binasakan. Ning Allah menyuruh kita mampir ke kamu untuk ngasih tahu sebentar lagi istrimu Sarah akan mengandung, kamu besok akan punya anak, ya kan? Jadi Sarah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kan di sana masih ada orang yang baik, di sana ada Lut, di sana harus. Nikmatnya roh, nikmatnya jiwa, nikmatnya hati itu sama dengan nikmatnya Allah. Nah, itulah misalnya perbandingan antara harta dengan ilmu dengan harta. Berarti sudah sampai berapa itu? 20. Di sini saya lihat ternyata beliau membanding, Masya Allah, berarti luar biasa ilmunya ini. Beliau membandingkan perbandingannya sampai 40. Jadi masih ada 20 lagi, insya Allah nanti kapan-kapan ya, cukup ini 20 saja, Masya Allah ya. Luar biasa kalau kita rasakan, kita resapi, Masya Allah. Tapi beliau tidak hanya 20, tambah 20 lagi sampai 40. Beliau membandingkan antara harta dengan ilmu. Mungkin yang 20 lagi monggo nanti kalau kalian sudah pinter bahasa Arab atau apa saja sendiri. Dari fitrahnya Miftahu dari Sa'adah tetap tentang perbandingan antara ilmu dengan harta. Ada yang ditanyakan, Mas? Pertanyaan Bapak? Tidak ada. Cukup ya nanti dari sini. Saya tidak masuk lagi. Subhanallah.